Saya akan mengambil perwakilan dari perempuan. Iya, perempuan. Karena ada beberapa perempuan juga. Kita harap Kak Ratna maju ke depan. Kak Ratna mewakili kaum perempuan. Kalau kata Mas Dhani, Kak Ratna ini kelihatan fisiknya aja perempuan, ya kan? Pemikirannya, jiwanya itu lebih dari para laki-laki karena selalu menyuarakan dan mengadvokasi orang-orang yang selalu ditindas oleh kekuasaan. Kepada Kak Ratna, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju kita tidak perlu mencaci maki, tapi saya ingin secara detail mengatakan apa yang menurut saya sangat salah dilakukan oleh incumbent yang sekarang akan kita lawan itu, supaya tidak terulang. Supaya kalau nanti saudara-saudara insya Allah terpilih siapapun, apa yang dilakukan sekarang ini menzolimi rakyat kecil tidak terulang. Kita semua sepakat pembangunan itu adalah proses perjalanan kita. Pasti ada pembangunan, tidak mungkin tidak ada pembangunan. Tetapi di dalam pembangunan itu sendiri kita sudah punya aturan-aturan yang harus kita taati. Kita punya undang-undang dasar yang membuat kita, yang mengharuskan kita menghormati hak-hak ajasi dari rakyat Indonesia yang penduduk Jakarta ini. Jadi satu hal yang sangat mengganggu saya sebenarnya dari tindakan Pak Ahok yang sekarang ini adalah dua hal. Mengabaikan kedudukan penjaringan atau Sunda Kelapa, Teluk Jakarta sebagai awal dari dunia mengenal Indonesia. Kapal-kapal yang pertama kali datang ke Indonesia untuk meng-approach perdagangan hasil bumi dan lain-lain itu sebenarnya kan melalui Sunda Kelapa. Itu sebab ada cagar budaya di sana. Cagar budaya itu salah satunya adalah pasar ikan itu. Di dalam bayangan saya kalau pada satu saat pasar ikan direvitalisasi, cara merevitalisasi itu adalah membuat pasar ikan menjadi tetap pasar nelayan, tetapi bersih, teratur, baik. Tidak seperti sekarang. Rakyatnya digusur tanpa kata-kata. Saya sekali lagi mengingatkan tanpa kata-kata. Mereka itu manusia. Mereka itu hanya butuh diberi penjelasan. Dan itu betul yang saya minta sama Ahok, temui ini rakyat, ajak bicara. Kalau Ahok nggak bisa, suruh anak buahnya. Dan itu tidak terjadi. Jadi saya akan mendukung gerakan ini. Saya akan ada di antara gerakan ini, menjadi bagian dari gerakan ini. Mendukung siapa saja yang bisa memberikan jaminan pada kita semua bahwa dia akan memimpin Jakarta dengan cara bermartabat. Dan martabat kita itu sudah ada. Martabat kita itu ada terletak di Undang-Undang Dasar 45. Itu konstitusi kita, itulah adab kita. Jangan lari dari situ, sebab kita lari dari situ, itu bukan adab kita. Menghormati rakyat Indonesia sebagai pemilik negeri ini, itu yang harus dilakukan oleh siapapun yang terpilih jadi gubernur. Dan saya akan mendukung. Hari ini, tadi pagi saya sebenarnya ingin sekali berangkat ke Singapura nengokin cucu saya. Dan saya batalkan. Karena pagi-pagi saya baca berita, gubernur akan menertibkan semua tenda yang ada di pasar ikan. 1 bulan yang berhasil kami lakukan, Ratna Sarumpait Crisis Center, adalah mengumpulkan tenda.
membuat mereka bisa hidup di bawah tenda. Memang betul di situ ada punya Pak Prabowo kurang lebih 4 tenda. Hanya gara-gara 4 tenda milik Prabowo, Pak Prabowo inilah maka akan ditertibkan. Saya ingin banget media tolong sekali ini saja sampaikan apa yang saya katakan ini. Jangan kalau Anda menjadi gubernur, jangan kekanak-kanakan. Jangan bawa persoalan pribadi yang pada akhirnya akan mengorbankan rakyat pasar ikan. Warga pasar ikan itu harus kita letakkan di situ untuk sementara menunggu LBH dan Departemen Hukum dan Perundang-undangan MUI menyelesaikan masalah-masalah legal mereka. Mereka memang tidak punya rumah. Itu alat-alat berat datang digusur nggak assalamualaikum, nggak nanya di dalam ada barang nggak, sama sekali nggak. Jadi mereka kehilangan semua barang, surat-surat, BPKB, surat kawin semua hilang. Dan sekarang kalau mereka datang ke kelurahan dibilang sudah di blacklist. Ini yang terjadi. Ini kezoliman yang menurut saya tidak boleh terjadi di Republik ini. So, selamat datang gubernur yang akan datang yang beradab itu. Mari kita cari beramai-ramai, mari kita dukung bersama-sama seluruh rakyat Indonesia Jakarta. Mari, harus terjadi perubahan. Mudah-mudahan apa yang terjadi hari-hari ini melukai hati kita, membuat kita sadar bahwa kita harus bergerak. Bahwa kita harus memang berdiri tegak, mengenali diri kita sebagai warga negara Indonesia yang membela tanah airnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.